Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa ittaba bi hudahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain sehingga kita masih diberi kesempatan untuk saged sami-sami kempal saged sami-sami napa kempal teng masjid niki nerusaken penjelasan tentang surat An-Nisa mangke ayat 26. Surat An-Nisa ayat 26, 27, 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat-ayat niki menjelaskan tentang sebab-sebab Allah memberikan pada kita hukum-hukum syariat. Kalau berkenaan dengan ayat-ayat sebelumnya niku kan otomatis berkaitan dengan warisan kemarin, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan harta, harta anak yatim kalau di ayat-ayat penjelasan sebelumnya, dan juga hukum-hukum Allah yang lain. Niku Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian, menghendaki bahwa Allah niki memiliki aturan-aturan. Allah niki Maha tahu tentang kebutuhan hambanya. Kayak misalkan napa mboten usah ado-ado jenengan gak ada HP ngoten mawon HP kita niki wonten tombole. Wonten tombol kembali, wonten speakere misalkan, wonten mikrofone dan lain sebagainya. Kalih sing gawe memang dirancang semacam niku. Dia yang tahu, dia ngerti napa tujuan dia membuat, jadi tombolnya ditaruh di tempat situ semisal ditekek mriku diberi tanda khusus atau TV misalkan TV kan wonten powere, wonten nomor 1 2 3, wonten teng video ada menuju niki dan lain sebagainya. Karena pembuatnya juga tahu akan hal tersebut, intine ngerti napa bahwa tombol-tombol niki wonten fungsine, wonten ana aturane. Kepingin volume tambah ya cetet sing niki dasarane. Ada aturannya. Mboten saged kita cetet tombol berkurang volume tambah dasarane kan ngoten. Dan Allah niki yang menciptakan kita, Allah menciptakan hamba-hambanya. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita yang diberi akal dan diberi tanggung jawab, ngoten. Dan Allah sudah meletakkan aturan-aturan tersebut. Dan aturannya niku berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman. Di zaman sebelum Nabi kita kali zaman Nabi Muhammad niku ada beberapa aturan yang berbeda terkait dengan penebusan dosa semisal terkait dengan melakukan dosa atau terkait sesuatu niku cara ajaran semisal terkena najis semisal ataupun harta-harta yang tertentu. Niku aturan-aturan di zaman sebelum Nabi Muhammad dan di zaman Nabi niki berbeda. Ada beberapa yang berbeda. Cara semisal puasa niku sama, umat sebelumnya puasa, umat Nabi Muhammad poso, tapi posoe kan benten. Dan juga bulane semisal harine tata caranya juga tidak sama. Salatnya umat sebelumnya dan salatnya umat Nabi Muhammad juga berbeda. Lah niku Allah sedanten seluruhnya Allah memberikan aturan-aturan
khusus nggih istilahnya nggih aturan syariat. Karena boleh mboten wonten aturane orang kan pasti akan menggunakan seluruh sesuai syahwatnya, sesuai keinginannya. Kalau memang tidak ada aturan, semisal sholat saja, semisal tidak ada aturan untuk melakukan sholat, maka orang cenderung akan sholat seenaknya sendiri. Saya ketahui dia sholat duhur 10 rakaat, dia kepingin nambah misalkan, terus daripada sholat qobliyah ba'diyah wis tak tambahi, semisal mawon ataupun misalkan dia ndak gelem rokok, tirose rokok niki merendahkan diri semisal maka sholat gak usah rokok, sing penting ngadeg tok. Kalau mboten aturan, tapi dalam aturan syariat kan diparingi aturan-aturan yang jelas. Hal tersebut niku Allah menjelaskan untuk memberi kita petunjuk, liyubayyina lakum, danten kasarane syariat-syariat Allah yang diterangkan dalam Quran ataupun nanti dijelaskan oleh Nabi dalam hadis beliau niku untuk memberi penjelasan kepada manusia, untuk menunjukkan juga bahwa bukan hanya syariat Nabi Muhammad tapi syariat sebelum Nabi pun juga ada aturannya. Dan juga wa yatuba alaikum, Allah menghendaki untuk menerima taubat dari kalian akan hal-hal yang kalian sebelumnya niki tidak mengetahui. Kemarin kan ada pernikahan yang cara aturan syariat kemudian oleh Allah dilarang. Yang sebelumnya niku belum ada aturan, kemudian oleh Allah ditetapkan aturan dan hal tersebut kemudian dilarang. Dan ada beberapa sahabat yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Atau warisan kemarin warisan sebelum Islam tidak dibagi rata, bahkan semisal kerabatnya pun misalkan cacae misalkan kakaknya mengambil warisan adiknya yang yatim pun belum ada aturan zaman sebelumnya. Tidak ada ketentuan apapun pada dasarnya. Tapi ketika sudah turun aturan, sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah melakukan namine sahabat otomatis mereka niki susah lek cara anu. Kita tahu sendiri kan sahabat niki orang yang paling mulia karena pernah ningali Nabi kiambek kempal kali Nabi. Jadi akhlak mereka niki ikut akhlakin Nabi. Kita sering mendengar sahabat niku banyak yang nangisi dosa misalkan akan dosa-dosa yang dulunya pernah mereka perbuat meskipun kemudian turun ayat kalau dosa mereka zaman dulu sebelum Islam niku jelas tidak tercatat. Yang tercatat adalah dosa ketika sudah masuk Islam. Jadi mereka pun susah kasarane. Dulu pernah melakukan niki, sekarang kok dilarang. Karena susah wa yatuba alaikum. Niku Allah menerima tobat akan hamba-hambanya yang mau bertobat. Termasuk cerita kemarin wonten sahabat yang mengambil harta ponakane. Kan wonten kemarin. Ponakane bapake mati, hartanya dikuasai, ponakane pas ageng minta haknya oleh dia tidak diberikan. Terus turun ayat warisan niku intine. Yang menjelaskan warisan diberikan pada mereka yang berhak. Dan nonton aturan-aturan dalam warisan kemarin. Jadi Allah memberikan aturan-aturan syariat niku bukan untuk mengekang manusia, bukan untuk memberatkan kita pada dasarnya, tapi untuk menjelaskan hal nikilah yang baik. Petunjuk inilah yang benar. Dengan tujuan kalau kamu ikut aturan, jelas ada ada pahala, ada pahala yang diberikan untuk orang yang taat aturan. Tapi lemboten gelem, kalau mereka niki tetap melakukan dosa, otomatis kan konsekuensinya ada. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahwati an tamilu mailan 'azima. Allah niku memberi aturan, menghendaki untuk menerima taubat manusia. Allah niki memberi aturan taubat kan. Taubat niki oleh Allah diperintahkan. Allah perintahkan kepada
orang-orang untuk tobat nggih, kepada hamba-hambanya untuk mau bertobat nggih. Dan Allah akan menerima tobatnya hamba-hambanya. Allah akan menerima pembersihan hamba-hambanya. Kalau mereka mau berusaha membersihkan diri, oleh Allah pasti diterima. Dan Allah menghendaki hambanya niki menjadi orang yang baik. Tapi di antara hamba-hambanya juga ngoten lho nggih. Niku ada nggih, maksudnya makhluknya Allah nggih, manusia ada yang menghendaki nggih, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang punya syahwat, orang-orang yang punya keinginan niku menghendaki nggih, menghendaki agar orang-orang Islam atau hamba-hambanya Allah atau menungso pada dasarnya ngoten, menghendaki manusia niki untuk mengikuti syahwat-syahwat mereka, agar mereka niki napa tamilu mailan azima, berbelok tidak di jalur yang lurus. Dan kita nggih tahu nggih, cara jenengan padosi misalkan nggih, zaman dahulu saja nggih, hubungan-hubungan terlarang semacam niku ndek mata masyarakat juga tabu, ndak ada yang dianggap benar, meskipun di kalangan orang barat sana, misal nggih, yang awalnya mungkin teng Eropa nggih, kemudian nang Amerika, ngoten nggih, dan negara-negara lain nggih. Pada dasarnya mereka awalnya niku punya aturan-aturan sendiri nggih, dan hal-hal tersebut dilarang. Nah, misalkan apa? Hubungan tanpa pernikahan pada dasarnya kan dilarang nggih. Oleh mereka semisal ada yang melakukan semacam ngoten nggih, tetap dicela oleh masyarakat, dicaci maki nggih, dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut penelitian nanti Rose, gara-gara ada napa niki kita ngomongin akidah ngoten nggih, napa kepercayaan atau paham nggih, paham liberalisme, kebebasan diri, karena zaman singen wonten revolusi teknologi, revolusi ngeten nggih. Terus menungso niku pindah nang kota dan lain sebagainya. Jadi cara peradaban akhlak niku agak berubah sedikit demi sedikit nggih. Perubahan mendasari awalnya nggih teng masyarakat biasa, cuma beberapa persen, tidak menyeluruh nggih. Tapi ada beberapa orang yang mulai nggih. Dan juga tidak lepas nggih, zaman teng Eropa niku kekristenan niku sangat kuat juga kan nggih. Dadi napa masyarakatnya juga ikut pimpinan nih. Intine ikut napa nggih, pasture lah nggih, ikut pendetae. Tapi di zaman tersebut nggih, lek mboten salah kan tahun lek cara teng Eropa niku rada marak hal-hal semacam niku kan tahun 1950-60-an niku niku sing rada marak nggih. Tirose tahun abad ke-18 tirose nggih. Abad ke-18 niku mulai ada istilahnya napa nggih, hubungan bebas tanpa pernikahan sudah lebih banyak, lebih dimulai di kota-kota besar dan lain sebagainya. Niku masyarakat biasa dan juga didukung oleh penyimpangan, intine penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Wonten bali nggih. Karena tokoh agama niki dianggap tokoh yang sangat penting dan mereka melakukan penyimpangan, dan mereka niku istilahnya napa nggih, lek teng Quran pun dijelaskan nggih, orang Yahudi Nasrani ketika melakukan penyimpangan niki orang yang berpengaruh, tokoh dan lain sebagainya, maka hukum Allah pun oleh mereka bisa dirubah. Nanti ketika masyarakat ningali pimpinane kok nglakoni ngene gak apa-apa nggih, punya anak di luar nikah kok mereka tetap santai-santai saja, terus mereka diampuni dan lain sebagainya, penyucian diri dan lain sebagainya, otomatis masyarakat yang di bawah, pengikut-pengikutnya kan, mengatakan hal tersebut tidak apa-apa, niku didukung oleh penyimpangan yang dilakukan tokoh agama juga pada dasarnya. Jadi ketika tokoh agama yang menyimpang, rakyatnya menyimpang lebih banyak lagi, otomatis hal tersebut meluas. Jadi ini tambah kata. Lah niku yang diinginkan oleh
orang-orang yang hanya mengikuti syahwat saja, tidak mau taat pada aturan intine. Iku zaman singen, zaman saniki nambah malih. Wonten sing padha jenise niku, nggih. Zaman singen ndak didukung, nggih. Bahkan oleh masyarakat sebagian besar zaman sakmangke mau nak, nggih, meskipun bukan orang Islam. Niku jelas menentang hal tersebut, nggih. Ke anak-anaknya, nggih. Masih wong barat, nggih. Nang anak-anake lek dicekoki ngoten lah nggih jijik pisan. Yang barat. Tapi oleh beberapa kelompok didukung terus, didanai, dibiayai, dibela dan lain sebagainya. Dan niku kenyataan. Termasuk ngoten maksudnya. Niku mereka kan hanya ingin mengikuti syahwatnya saja, nafsue. Dan mereka tidak mau diri mereka sendiri yang ikuti nafsue. Ngejak orang lain, ngoten, agar semakin kuat penyimpangan yang mereka lakukan. Dan bukan niku saja kan, penyimpangan ini banyak terjadi intinya. Nah, tentang hubungan semacam niku. Entah niku melalui, kalau zaman dulu melalui pemikiran, ataupun langsung melihat. Kalau zaman sekarang malah lebih malih. Kalau teng Indonesia semisal melalui film, misalkan melalui video-video semisal yang tidak terkontrol untuk anak-anak kecil misalkan atau anak SMP, SMA sing dereng wayahe lah cara anuwe untuk hal tersebut mereka gampang kasarane ngakses hal-hal yang semacam niku. Cara kita zaman kita dulu atau mungkin sekarang meskipun gak ada HP canggih belum tentu kita niki secanggih anak kita. HP-ne canggih sagede mek diotek-otek paling yo gawe oleh informasi karena kita pun gede gak macem-macem lah paling nggih informasi kerja ngeten nggih refreshing golek rekomendasi nopo dan lain sebagainya. Tapi lek lare tasik nem kan nggih gak ono kegiatan, ndak ada anuan nggih. Tapi akses mereka lebih mudah. Selain dugi koncoe, dugi guruwe, dugi pergaulane niku bisa saja ngoten to nggih. Melihat hal-hal yang pada dasarnya kita mboten saged ndelok, mereka saged ndelok. Mereka saged buka, kita mboten saged buka. Mereka punya aplikasi ini, kita mboten. Mereka ngerti aplikasi tertentu, kita tidak. Dan banyak terjadi kan, yang sepandak semerap, ngeten. Atau kadang-kadang gara-gara pergaulan juga, maksudnya gara-gara orang yang hanya menampilkan keinginan syahwatnya saja dan tidak mau sendiri mereka ngejak orang. Kadang-kadang wonten kan kenyataan niki. Orang di rumahnya niki wonge apik nggih. Cara wong lanang niki sarungan nggih, kopian nggih, kelambi apik nggih, ketemu tanggoe nggih guyu misalkan nggih, tahlilan nggih teko nggih, salat nggih. Tapi lek pas bengi-bengi gak ro sapa-sapa nggih metu numpak sepeda nang luar kota nggih. Katoke sakmene anu dan lain sebagainya, ngombene mboten ngombe sing halal dan lain sebagainya kan nggih banyak ngoten niku. Entah laki-laki entah perempuan. Niki kenyataan niku karena balike nggih teng zaman tadi. Perubahan zaman menyebabkan perubahan orang kalau tidak dihindari atau tidak diantisipasi. Dan agak sulit juga karena kadang-kadang hal semacam niku nggih namine syahwat niku sangat kuat melekat pada manusia nggih. Keinginan syahwat satu orang bisa saja nular ke orang lain. Dadi nek kuwata merajalela nggih wong sing gak katut saged katut. Kalau dibiarkan, tapi kembalinya kalau dibiarkan. Dan bisanya kita nggih orang tua biasa semisal seperti kita-kita niki saged mencegah di dalam rumah ataupun paling enggak kadang-kadang di luar rumah ada aturan-aturan tertentu ketika mereka masih belum cukup usia. Sudah cukup usia pun kan tetap diawasi oleh tiyang supaya atau orang yang merawatnya semisal. Nah, karena setan niku mboten mek sing gak ketok tok nggih. Setan ana sing nggih ndase ireng nggih, ndase gondol barang nggih. Rambute pote barang nggih wonten kan.
Jenengan maca qul a'udzu birabbin nas mawon nggih, ngoten nah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ngoten. Yang sing membisikkan dalam hati kejelekan, intine kan ngoten nah. Sing membisikkan elek nang ati niku bukan cuma yang tidak kelihatan saja. Nggih, tapi yang kelihatan pun juga membisikkan kejelekan pada seseorang. Ngoten. Termasuk ojo ngikuti aturan syariat. Aturan syariat gak ono gunane. Nggih. Yang sholat bertahun-tahun ya ndak menghasilkan duit semisal lho nggih. Tiang poso ya gak sehat-sehat pancetahe wong iku lho poso tapi mati misalkan nggih. Atau wong haji, gaya daripada gaya haji mending gawe dolen. Haji mek sakmono kesel misalkan lho nggih. Ucapan koyo ngeten kan berawal dari mulut-mulut orang yang nggih, balike mereka hanya pingin syahwat to, keinginan mereka. Keinginannya dolen. Dadi duwe aja sampai digawe haji, gawe dolen ae misalkan. Padahal nggih jelas dolen ndak ada, belum tentu, bukan ndak ada nggih. Kita ketika dolen belum tentu ada manfaatnya. Tapi lek damel haji, damel ibadah nggih, semisal niku jelas ada manfaat kembali pada kita. Teng donya nggih teng akhirat. Jaminannya Nabi teng donya teng akhirat. Tiang haji, tiang umroh kan ada jaminan. Di dunia pun ada, di akhirat nggih ada. Tiang umroh bala-balik tirose Nabi tanfianil faqr sagetan. Saged menghilangkan kefakiran. Buktine kan kata tiang umroh ya tambah sugih. Kenyataan nggih. Entah umroh pokok tiang umroh tambah sugih biasa. Wonten sing tiang haji tok nggih pancet ben taun nggih saged haji kadang-kadang. Misalkan nih, ngoten lho nggih. Dadi nggih kita harus waspada intine nggih. Allah niku menghendaki kita untuk menjadi orang baik nggih. Allah menghendaki kita niku mau berubah dari kondisi yang awalnya salah kemudian berubah menjadi yang benar. Ngoten. Jangan hanya mengikuti orang-orang yang ikut syahwat wau, ngoten lho nggih. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum nggih. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Allah menghendaki untuk meringankan kalian dengan aturan-aturan tersebut. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah dalam arti menungso niki enggak ada syahwat. Syahwate menungso niki kadang nggih kuat. Menungso kadang-kadang kalah kali syahwate. Kadang-kadang lah ngoten nggih. Kita nih ketika poso misalkan nggih, benjing poso ben iki poso kan nggih. Semisal kita berpuasa. Kadang-kadang ketika kita kumpul dengan orang nggih, tidak bisa tidak kita kumpul kali yang sing sebagian ndak poso. Nah, ketika kumpul dengan orang semacam niku, tatkala syahwate tambah kuat nggih, dan syahwate tidak dibatasi oleh aturan syariat nggih. Kita tidak menyadarkan diri akan aturan Allah semisal nggih. Otomatis syahwatnya tambah kuat nih. Mereka ngejak kita mokel nggih kita mokel, ataupun gak ngejak tapi karena sungkan kitanya juga ikut membatalkan diri semisal. Padahal kita sudah tahu niku dosa besar semisal. Ngoten. Semisal nggih. Syahwatnya kuat. Termasuk syahwat ke ngapunten lawan jenis misalkan. Ngoten lho. Niku ndek pada dasarnya sesuatu hal yang tidak bisa dihindari kadang-kadang. Maksudnya nggih mangkaken teng aturan syariat kan nggih jelas ngoten lho nggih. Napa kita niku diperintahkan untuk yaghuddu absarahum nggih. Kullil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakanlah pada orang-orang mukmin untuk memejamkan mata, nggih, memejamkan mata dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, termasuk faktor napa menikah. Ngoten lho nggih. Menikah niku kan salah satu cara untuk mengurangi nggih, mengurangi syahwat mata niki. Mboten ngilangno nggih, mengurangi saja. Separo istilahnya tiang menikah kan wis sempurna agamae separo. Niku kan berdasarkan hadis Nabi nggih. Agamae separo pun sempurna, tinggal terusno separo lainnya. Karena wis nikah ya otomatis dia sudah pernah menyaksikan yang sebelumnya ndak oleh delok intine.
Dan ketika kita menikah nggih kita sing didelok bojoe. Nggih wonten keterangan nggih teng hadise Nabi nggih dari sahabat Jabir nggih riwayat Imam Tabrani ifu ta'ifa nisaukum wa birru abaakum tabirrukum abnaukum nggih. Ifu jagalah diri kalian nggih. Maksudnya kita para suami semisal menjaga diri kita nggih. Motoe mboten gampang jelalatan semisal nggih. Terus tangane mboten gampang gerayangan nggih. Dan nopo tangane misalkan jempolnya tidak gampang nggodha wong lewat SMS dan lain sebagainya. Niku ta'ifa nisaukum. Maka istri-istri kalian pun akan menjaga diri. Menjaga diri mereka. Tidak gampang kemakan rayuan wong lanang semisal nggih. Dirose kan ngoten nah. Jadi lek sing suami niki mau menjaga pandangan otomatis istrinya akan menjaga pandangan juga. Si suami niki baik si istri semerap atau mboten lho kasarane. Ngoten. Misalkan suami niki nggih njaga pandangan, wis ketemu wong ya wis biasa bukan pandangan sing penuh syahwat semisal nggih. Niku cara otomatis istrinya pun ndak akan tergoda oleh semisal ada orang yang cara awake lebih apik timbang bojoe semisal. Lebih gede timbang bojoe semisal. Niku otomatis. Wabiru abaakum nek terusane hadis niki wabiru abaakum berbuat baiklah pada orang tua kalian tabirrukum abnaukum maka anak-anak kalian pun akan berbuat baik. Karena nggih anak niru bapak. Nek bapake gak gelem nyambangi mbae otomatis anake ben-ben lak nggih pun terekam dek otake ada kemungkinan ndak gak gelem nyambangi bapake juga. Nek sampean singen gak disambangi bapake nggih zaman saniki putuhe niki nggih duwe bapake lepono wanti ya gak disambangi pisan nggih. Malah gak ana omahe dipek kabeh nggih. Niku kadang-kadang ngoten lho nggih gara-gara kesalahan orang tuanya kadang-kadang nggih. Kesalahan apa dirinya ngoten terhadap orang tuanya. Nah, terus niku nggih napa menungso diparingi khuliqal insanu dhaifa manusia niku diciptakan dalam kondisi lemah dalam arti syahwat dan hawa nafsu keinginan niku bisa menguasai dirinya. Tapi kalau mau menjaga diri dengan aturan Allah tersebut otomatis kan oleh Allah akan dijaga. Tidak mudah-mudah dia terjerumus pada hal-hal yang tercela tadi. Semisal sudah pernah terjerumus, sudah pernah melakukan kesalahan, kali Allah disuruh untuk bertobat, memperbaiki diri, bukan malah dadi, ngoten lho nggih. Tapi kengken memperbaiki diri. Cara kita mawon mboten lepas dari pandangan nang wong liya mungkin, ngoten lho nggih. Kadang-kadang mungkin kita membandingkan orang lain dengan yang sudah kita miliki kadang-kadang. Tapi nggih napa pengontrolan diri kita niki kan yang menjaga diri tidak sampai ngerusak tek wong misal nggih. Mboten sampai napa dadekno tek wong wau milik kita misalkan nggih. Dalam arti misalkan napa suami istri wau ngoten. Dan 3 ayat niki nggih. Dirasa Imam Ibn Abbas nggih. 3 ayat niki niku termasuk napa ayat-ayat yang istimewa di dalam surat An-Nisa. Ngoten. Terus Imam Ibnu ada 8 ayat nggih yang diturunkan napa? Terus beliau 8 ayat niki nggih yang ada dalam surat An-Nisa itu khairun li hadhil ummah. Baik untuk umat niki, lebih baik daripada munculnya matahari. Maksudnya sangat baik nggih, sangat tinggi kedudukannya. Sing pertama niku nggih wa yuridullahu liyubayyina lakum nggih. Kemudian sampai wa khuliqal insanu dhaifa. Yuridullahu wa liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum sing pertama. Terus wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sing kedua, sing ketiga yuridullahu yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Niku yang ketiga. Niku termasuk 8 ayat yang tirose beliau
niku ayat yang terbaik nggih yang diturunkan di dalam surat An-Nisa. Salah satu dari 8 ayat terbaik yang diturunkan di surat An-Nisa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan jembare ataupun luasnya fadl Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad. Intine ngoten. Karena niki nggih dikhususkan damel umat Nabi. Maka kan kita kan nggih sering-sering syukur dados umat Nabi. Gara-gara dados umat Nabi kita niki banyak dapat keringanan. Gitu syukur tok mau nggih. Tirose kan la yashkurillah man la yashkurin nas kan ngoten. Sing tiyang sing gak gelem syukur nang manungsa, gak gelem berterima kasih pada manusia nggih Kak, akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niku nggih luasnya fadhole Allah dan rahmati Allah. Allah menjelaskan nggih tentang kemaslahatan agama. Allah menjelaskan perkara agama. Allah menjelaskan bahkan pada hal yang sekecil apapun dalam agama Islam. Nggih teng hadis Nabi Allah niku bahkan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kotoran sekalipun niku lho nggih dijelasaken. Tata cara napa menyucikan diri semisal nggih, tata cara istilah kita niku istinja nggih. Tiyang Jawa ngomongane cawi misalkan nggih, cewek nggih. Napa bahasa Indonesia nggih membersihkan diri dari kotoran mungkin nggih. Dan lain sebagainya. Dalam aturan Islam ada aturane. Kita diperbolehkan gak pakai air nggih asal. Ngoten lho nggih. Damel watu nggih. Nek kayak tisu niku terlalu larang misalkan wong nggih, semisal nggih tiyang desa kate tuku tisu terus nggih rada entekake misalkan nggih. Maka nggih dia bisa pakai apa yang ada di sekitarnya, batu. Kalau ulama dijelaskan batu atau sejenisnya intine nggih. Nggih kayu nggih saged nggih pokok gak menyakitkan misalkan nggih. Damel godhong sing rada kering semisal nggih. Nggih juga bisa. Dan lain sebagainya. Teng pesawat gak iso gawe banyu nggih ana tisu nggih saged ae nggih tisu dengan aturan-aturane nggih niku dijelaskan dalam agama nggih termasuk apa yang halal apa yang haram ngoten dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap. Tidak semua hewan misalkan nggih yang bergizi niku pasti halal ngoten tidak semua yang berprotein tinggi niku pasti halal ngoten. Lek semua yang bergizi pasti halal nggih daging apapun nggih saged dipangan. Daging ayam napa bedane daging ayam ambek daging kelelawar misalkan nggih. Daging ula mboten daging anu nggih. Daging ayam kali daging ula. Dari sisi beda mungkin mboten ana beda, paling beda tekstur dan kekenyalane dan lain sebagainya. Cara kandungan protein semisal nggih. Kemungkinan nggih bisa hampir sama atau kadang bahkan beberapa hewan sing haram niki lebih tinggi proteine. Tapi oleh Allah diharamkan. Bukan karena cara babi misalkan, bukan karena cacing pitanya saja, bukan karena cacing pita diharamkan. Cacing pita ini lah hanya sebagian apa yang ada di dalam kandungan babi. Semisal saat ini wonten teknologi napa? Alat misalkan laser cara daging babi dimasukkan cacing pita bisa mati seluruhnya. Mosok nggih moro-moro dadi halal kan nggih mboten. Allah niku mengharamkan nggih karena niku haram. Darah semisal teng Quran jelas. Darah haram nggih karena haram meskipun misalkan oleh teknologi wau saged diproses dadi krepek semisal nggih. Terus racune ilang kabeh. Niki misalkan mawon lho nggih. Tapi sampai zaman saat ini nggih, ilmu kedokteran dan lain sebagainya kan tetap mendukung lek darah niku memang banyak kuman dan bakteri nih, mboten aman untuk dikonsumsi. Ngoten. Niki semisal mawon nggih. Gini ku kali Allah dijelaskan dari sisi makanan niki halal niki haram. Dari sisi perbuatan ada yang halal, ada yang haram. Nggih. Perbuatan yang halal nggih ampun semisal memukul niki nggih ana sing halal ana sing haram nggih. Lek mukul wong tanpa sebab nggih haram ngoten. Tapi kalau memukul
orang tertentu karena itu sebagai hukuman nggih, dengan cara yang benar nggih, sesuai aturan nggih niku tidak jadi haram. Semisal nggih, pekerjaan nggih, ataupun masalah kemarin nggih menikah misalkan, ada yang halal ada yang haram. Ngoten. Jadi seluruh napa cara ayat-ayat wau niku menunjukkan seluruh aturan yang ada ya, atau seluruh hal ya, di dalam kehidupan manusia pada dasarnya niku ada aturan-aturan Allah yang berlaku, ada hukum-hukum Allah yang berlaku. Napa ma farratna fil kitabi min syai'. La yughadiru teng surat Al-Kahfi niku la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Quran niku tidak meninggalkan sedikit pun dalam pembahasan. Seluruhnya niku ono di Quran intine. Seluruh apa yang ada di sekitar kita niku hukume sudah masuk di dalam Al-Quran, baik secara khusus ataupun secara umum. Baik ada penjelasan hadis ataupun tidak. Jadi teng Quran niki sumber utama. Cuma nggih, kalau hanya Quran saja otomatis nanti tidak memungkinkan, karena Quran bahasa Arab nggih bodoh pengetahuan tentang bahasa. Tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan bahasa. Karena Quran niki sastra terbaik intine. Jadi tiang mempelajari Al-Quran nggih harus bodoh sastra yang baik. Tidak hanya modal nopo HP atau kamus nggih, golek arti mora di artekno, mboten saged niku. Boten ilmu lintuhe. Cara bahasa Arab wonten bahasae, dari sisi bahasae Quran nggih. Kemudian semisal teng Quran ga wonten nggih penjelasane lewat hadise Nabi. Dengan salat ngeten ae mboten ana hadise dalam Quran nggih. Adzan ngeten iki semisal lafaz adzan dalam Quran tidak ada. Adanya dalam hadis Nabi, penjelasan perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, ngoten. Lha mboten saged nggih ulama yang menggali. Cara zaman singen misalkan napa atau makanan zaman sakniki, sampai zaman dulu kan nggih tidak ada. Atau makanan di Indonesia. Makanan teng Indonesia kali makanan di Arab beda. Makanan pokok di sana, makanan di sini juga berbeda. Zakat fitri di sana, zakat fitri di sini bisa beda. Padahal mboten ana keterangan Nabi pada sebagiannya. Diambil dari dawuh-dawuh Nabi, ucapan-ucapan Nabi kali ulama disimpulkan hukum tertentu, kaidah-kaidah tertentu, kemudian muncul hukum niki ngoten. Jadi tidak semudah yang moro-moro ana di Quran atau ga ana koyoke jariku ngene. Mboten ngoten nggih. Di Quran ada ayat semacam ini nggih. Sepertinya niki maksudnya begini. Niku tidak semudah nih. Harus butuh ilmu yang baik. Kita saged nggih ikut ulama unan zaman niki lebih gampang nggih. Mboten saged damel kembali Quran hadis langsung. Untuk semua orang yang bilang kembali ke Quran hadis langsung niku pasti ikut ulama. Ndak wonten sing gak ikut ulama. Soalnya mereka hadis mon juga ikut ulama hadis. Mereka mengatakan niki hadis sahih, mereka ikut ulama hadis. Mboten neliti ki ambek. Mereka semerap artine juga ikut ulama. Oh, artine wadduha iku apa? Misal ki, waktu antara apa dan apa. Mereka ikut ulama, mboten mungkin mengambil inisiatif sendiri. Oh, aku krungu teko guruku, misalkan saya mendengar dari orang Arab asli, mereka mendengar dari niki lek duha niku artine ngeten, ndak mungkin. Langsung buka buku, bukune ulama didelok, oh artine duha ngeten. Atau mereka belajar teng syekh-syekh, jadi tidak mungkin langsung kembali ke Quran hadis. Tapi wow, dalam Al-Quran seluruh hal niki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Kemudian kandungan ayat wau niku irtibatul madhi bil hadir wal mustaqbal. Ada hubungan antara zaman dulu, zaman sekarang dan zaman
akan datang, ngoten. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Wau kan Allah yuridu nggih, awale hamba niku nggih kadang-kadang nglakoni dosa, tapi ketika mereka sadar nggih harus tobat. Zaman depan nggih harus berusaha untuk berubah lebih baik. Misalkan kita Ramadan kalau wingi niki misalkan atau salat nggih semisal. Salat kita kemarin niki rada gak aturan. Hari niki nggih harus diusahakan untuk beraturan. Semisal nggih, beraturan sesuai aturan lho nggih. Semisal napa nggih? Wonten tiyang salat gak maca Fatihah, semisal nggih. Maka nggih dia harus cari tahu maca Fatihah niki harus atau tidak di dalam Fatihah misalkan. Ketika dia sudah tahu otomatis nggih salatnya harus dirubah. Atau ketika dia salat nggih ngapunten kadang wonten tiyang salat niku pas sujud nggih. Sikile niku mek kukune tok ditempelno. Nggih, sanes bagian dalam jari kaki. Nggih, ketika sujud nggih. Ketika sujud kan jempol, sikil dan lain sebagainya nggih ngeten. Minimal meskipun jempol tok kan gak apa-apa. Nggih. Meskipun yang tengah nggih telunjuk kaki tengah manis kali jentik niki terangkat. Tapi jempol tok nempel teng tempat sujud. Minimal lah ngoten. Tapi kan ada orang niku mek kuku etok. Kebiasaan misal kuku netok ngeten ngawang pas sujud nggih, bukan pas duduk. Semisal nih. Terus dia tahu, oh hukumnya ngeten, nggih harusnya dia sadar diri mau merubah, mau tobat, kasarannya ngoten. Besok mau lebih baik. Bukan malah ngeyel, ngapunten nggih. Kadang tiyang dikandani rada ngeyel karena wis kebiasaan. Ngoten lho nggih. Niki sing rada angel nggih. Sing napa mawon pun nggih. Berkaitan dengan apapun nggih. Kadang-kadang tiyang sing ngelingno moro-moro langsung dituduh kon iki terlalu ekstrim misalkan, terlalu keras nggih, terlalu ngeten. Padahal nggih pada dasarnya niku sesuatu yang benar nggih. Mek sudah menjadi kebiasaan orang banyak, karena menjadi kebiasaan orang banyak napa dianggap lumrah ngoten lho nggih. Padahal kadang nggih mboten bener. Cara lek tiyang singen nggih lek teng mriki kaya nggih mboten nggih. Lek tiyang sebagian orang dulu lek gak tahlilan, lek gak ngene niku koyok-koyok dosa gedhe nggih. Koyok-koyok ngoten lho nggih. Pada dasarnya nggih mboten. Niku kan nggih balike nang keluargae ngoten tok lah nggih. Keluargae kepengin ngapiki wong tuane nggih monggo ngirim donga dhewe nggih gak apa-apa ngoten nggih. Ngejak wong liya nggih sakarepe intine ngoten. Tapi tidak ada paksaan. Mboten ana kewajiban. Tapi lek kita ngomong ngeten, gak ana wajib tahlilan teng tiyang awam kadang-kadang nggih. Niku dianggap napa? Salah kadang-kadang. Langsung dituduh kelompok lain ngoten. Oh iki kelompok Khawarij iki. Iki kelompok sing gak gelem nang ngene, semisal lho. Padahal nggih belum tentu, ngoten lho nggih. Dadi wonten hubungane. Kalau zaman dulu kita rada salah, kemudian diingatkan, ya harusnya kita nerima. Kayak sahabat sing kalau wingi nikahi wonten sing nikahi ibuke dhewe, kan wonten nggih. Wonten sing ngumpulno seduluran, dadi bojo padha-padha dadi bojoe. Turun ayat Allah nggih, satu harus dilepaskan. Wonten sing kemarin nikahe lebih dari 10 nggih. Pas mlebu Islam nggih, sing 6 harus dilepaskan. Dan lain sebagainya. Dadi kan intine niku gelem nrimo misalkan diimotaken lho nggih. Asal niku napa? Mengingatkan yang benar, ngoten lho nggih. Yang ketiga niku at-tajawuz anid dzunub nggih. Allah niku ingin menerima intine nggih. Ingin hambanya niku tobat. Ingin hambanya tobat, ingin hambanya niki sadar akan dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dirinya niki sadar, otomatis dia akan tobat kepada Allah dan Allah akan menerima tobaté. Karena Allah niki Maha Pengampun. Napa niki istilahnya supaya kula. Pokok lek njaluk sepuro nang Allah niku gampang, nggih. Sing angel niki njaluk sepuro nang menungso.
Ngoten lho nggih. Sampai wonten istilah nggih napa? Kan wonten istilah ngeten. Dosae riba niku saged lebih berat daripada dosae hubungan terlarang meskipun anak ambek ibuke. Ngoten. Tirose lah ngoten. Niku lek cara dosa nggih jelas lebih gede dosae hubungan wau. Ngoten lho. Jelas niku wis kacek ado. Tiang riba ambek tiang niku kacek ado. Dosae lebih gede, sangat besar sekali kalau tiang nglakoni hubungan terlarang. Nah, dibandingkan kali riba. Tapi sing dimaksud karena ribah niki hubungannya ambek menungso intine. Ngoten lho nggih. Dia mengganggu harga diri orang lain, mengganggu hak orang lain. Jaluk sepuro teng wong liya niki angel. Dari sisi niku koyok-koyok dosae lebih gede. Karena angele jaluk sepuro niku. Lek teng menungso, ngoten lho. Kalau kemanusiaan niku sangat sulit. Lek teng Allah, kita kata dosae, pokok gelem ngakoni, ngoten lho. Gelem ngakoni tobat, insyaallah diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Niku yang ketiga, at-tajawuz anidunub. Yang keempat niku at-takhfif fi jami' ahkami syar'i. Hukum-hukum syariat kita nggih niku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meringankan manusia. Apalagi kita dados umat Nabi. Seluruh hukum niki rata-rata lebih ringan daripada hukum umat sebelumnya. Sing wau nggih semisal umat sebelumnya, umat zaman Nabi Musa mawon nggih. Semisal ada pelaku dosa niku teng lawange otomatis pun wonten tulisane dhewe nggih. Ana tulisane teng lawang omahe. Ngoten. Lah kita meskipun nglakoni dosa sak gedhe napa wae ya nggih. Omahe nggih gak kira wonten keluar tulisan sendiri. Maksudnya cara dugi napa malaikat sing gaib ngoten lho nggih. Moro-moro ana tulisan Dek ngarep omahe. Dan sebesar apapun dosa kita nggih semisal dan kita lakukan secara tersembunyi di mata orang kita niki tetep apik dasian. Pokok gelem nglakoni apik nggih. Di mata orang masih tetap kelihatan baik. Lewat zaman singen pun boten wis langsung karena ono cape punah. Teng omahe ono cape. Si fulan melakukan dosa niki. Ndak perlu viral, ndak perlu nopo, wis wonten cape ki ambek. Atau najis dirose ulama nggih. Semisal terkena najis, zaman dulu niku lek baju terkena najis nggih harus dibuang, dipotong. Nggih. Meskipun najisnya mungkin beda dengan najis zaman Nabi Muhammad nggih. Tapi kalau terkena najis harus dipotong, dibuang, ndak boleh dipakai. Kayak kita kenging nopo, oyo misalkan direndam kencengan, tapi bisa kita cuci dengan air sampai hilang dan lain sebagainya, sudah bisa dipakai lagi, mboten perlu dipotong dan lain sebagainya. Niku syariat Allah lebih ringan pada kita, termasuk menikah kemarin. Menikah dibatasi papat, lek gak mampu nggih siji ae. Itu kan pada dasarnya meringankan kita. Mikir siji ae kadang ruwet, napa meneh loro kan ngoten nah. Kan ringan dari sisi ngoten. Ngoten lho. Ringan dan halal intine ngoten. Ndak sampai keluar aturan. Ngoten. Iki semisal. Kemudian yang kelima nggih, kita niki diberi sifat lemah dasian. Nah, kita niki diberi hawa nafsu. Nah, tapi kali Allah diberi ikhtiar untuk kita niki bisa mengendalikan nafsu kita. Kita diberi aturan, diberi kemudahan, entah dengan kemarin niku misalkan dari sisi syahwatnya farji dengan menikah, misal lek mboten saged menikah kali Allah genggen sabar poso misalkan. Gak saged sabar poso nggih mungkin dengan cara yang lain, nyibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Ngoten. Niku. Wis kita lemah nggih. Dan tidak henti-hentinya kita minta pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan. Kita sering kan sanjang la haula wala quwata illa billah. Niku lak pengakuan, ndak bisa nglakoni taat, boten saged ninggalno maksiat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten.
Mungkin kiranya niku sing saged kita sampaikan nggih dalam minggu niki nggih, di akhir tahun niki nggih. Semoga saja nggih nutup akhir tahun niki nggih saged kita isi dengan kebaikan nggih. Saged kita isi dengan keberkahan nggih. Menapa? Pokok hal-hal sing positif ngoten nggih. Jangan sampai tahun baru lek saged nggih bakar jagung nggih monggo ambek keluargae nggih. Tapi lek damel maksiat nggih sebaiknya dipikir-pikir ulang ngoten lho nggih. Nek kate sekedar maksiat. Dosae saged zaman kata tiang supe lek kita eling nang Allah insyaallah nggih ganjarane gede ngoten. Termasuk tirose nggih salah satu ulama Kota Malang nggih sing sakniki dihauli wau kan nggih Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih nggih di alun-alun niku lak rame niku haule niku termasuk tirose beliau kan lek wonten tiyang niku gelem maos la ilaha illallah nggih 3 kali terus Muhammadur Rasulullah di malam tahun baru sing jamin 0000 ngoten lah nggih. Niku tirose pahala ya. Alasane kan gara-gara hari niku atau pada jam niku lebih banyak orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita eling nang Allah kan ya otomatis kita niki termasuk napa? Segelintir orang yang masih ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hanya sekedar damel sorak-sorak nggih, guys. Teng alhamdulillah semisal minimal nggih. Semisal seeling nang Allah. Ya mungkin-mungkin kita tetap dijadikan hamba Allah yang beriman, dijagi iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga dibaringi siha wal afiyah fi taatillah wa taati rasuli. Orang tua kita yang sudah meninggal dan keluarga kita yang sudah meninggal semoga diampuni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyatin sholihatin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.